Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan mata kuliah Filsafat Administrasi Pendidikan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat sekarang ini. Langsung saja, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Ainal Yakin, Mulfiana, Indah Disnawati, Nur Ainun Hirsal, yang akan membahas tentang arti epistemologi dan hubungan interdisipliner. Yang pertama, arti epistemologi. Istilah epistemologi berakar dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran yang bisa juga berarti pengetahuan. Lessing menyatakan bahwa epistemologi adalah masalah tentang what can we know and how do we know it. Jadi, masalah tentang apa yang dapat diketahui dan bagaimana kita mengetahuinya. Epistemologi juga adalah persoalan tentang metodologi penemuan kebenaran pengetahuan tentang suatu objek penyelidikan. Kata lain, metodologi adalah suatu sistem kerja ilmiah dalam memahami kebenaran objektif tentang suatu objek penyelidikan. Sejauh mana metodologi ini dapat menemukan kebenaran objektif? Terkait masalah metodologi, ahli filsafat Yunani kuno, Greek philosopher Georges of Leontinio mengemukakan 3 dalil bahwa yang pertama, tidak apa-apa, kedua, jika ada sesuatu, kita tidak akan mengetahuinya, ketiga, berasumsi bahwa ada sesuatu dan itu dapat diketahui. Selanjutnya, bagaimana pandangan Georges mengenai 3 proporsi itu? Materi ini akan dibahas oleh teman kelompok saya. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan Georges mengenai 3 proposisi itu. Nah, proposisi yang pertama yaitu tentang pengetahuan yang pasti tidak ada barang sesuatu. Nah, Georges di sini mengangkat proposisi tersebut dari fakta subjek. Nah, tidak mungkin mampu memikirkan dan mengalami suatu objek karena objek itu memang tidak ada. Nah, yang kedua itu proposisi kedua yaitu mengenai ketidakmampuan subjek dalam mengetahui sesuatu meskipun ada. Nah, proposisi ini jelas diangkat dari suatu fakta bahwa subjek tidak memiliki kemampuan dalam memahami suatu objek. Meski objek tersebut dapat dipikirkan dan dialami. Nah, yang ketiga yaitu proposisi ketiga, secara pasti ada barang sesuatu yang memang dapat diketahui secara logis dan dapat dialami. Nah, melalui proposisi ketiga ini, Georges mempertegas bahwa kemampuan pikiran dan pengalaman belum cukup untuk mendapat suatu pengetahuan yang pasti tingkat kebenarannya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan sudut pandang. Dari bahasan tentang sudut pandang di atas, maka dapat
maka dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa secara epistemologis setiap sudut pandang berfungsi untuk menentukan pluralitas bentuk dari luas ruang lingkup studi. Nah, pluralitas ruang lingkup studi ini selanjutnya akan membentuk pluralitas di bidang studi keilmuan. Akan tetapi karena saling terikat dalam satu objek materi, maka setiap perbedaan bidang studi keilmuan itu bukan berada saling melainkan saling terkait antara satu dengan lainnya. Selanjutnya itu mengenai epistemologi adalah bidang filsafat metodologis yang khusus untuk mempelajari nilai kebenaran suatu objek. Nah, objek materi penyelidikan menurut studi pandang tertentu, di mana fakta menunjukkan bahwa suatu objek materi tersusun atas banyak bagian berbentuk sudut-sudut atau segi-segi. Nah, di mana jika cara penyelidikan terhadap suatu objek itu dilakukan dari sudut tertentu, maka akan membentuk sudut pandang yang kemudian membentuk ruang lingkup studi. Baik, saya akan melanjutkan yaitu hubungan interdisipliner yang mencangkup 3 bidang khusus, yaitu psikologi, antropologi, dan sosiologi. Nah, psikologi yaitu ilmu yang menyelidiki tentang kejiwaan manusia dalam bentuk perilaku. Oleh karena itu, psikologi masuk ke dalam kategori ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan yang objek penyelidikannya itu khusus mengenai cara-cara manusia mewujudkan diri dalam bentuk perilaku. Yang kedua itu antropologi. Nah, antropologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari cara hidup manusia yang tercermin dari perilakunya. Oleh karena itu, ilmu antropologi digolongkan termasuk ke dalam ilmu perilaku dengan sebutan yaitu antropologi budaya. Dan yang terakhir yaitu sosiologi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai psikologi. Psikologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang dinamika kejiwaan manusia dalam bentuk perilaku. Psikologi masuk ke dalam kategori ilmu yang pengetahuan sosial kemanusiaan yang objek penyelidikannya khusus mengenai cara-cara manusia mewujudkan diri dalam bentuk perilaku. Jadi, dinamika kejiwaan seseorang itu dalam bentuk perilaku. Oleh karena itu, psikologi masuk ke dalam kategori ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan yang objek penyelidikannya khusus mengenai cara-cara manusia mewujudkan diri dalam bentuk perilaku. Selanjutnya yaitu 3 potensi kejiwaan. Setiap perilaku selalu berakar dari 3 potensi kejiwaan, yaitu rasa, cipta, dan karsa. Jika potensi cipta dan rasa tidak terlibat, maka suatu perilaku cenderung menjadi bebas. Selanjutnya, apabila kebebasan itu tidak terbatas, maka terbentuklah suatu kepribadian egoistik yang dalam keadaan tertentu bisa mengancam kehidupan sosial. Kemudian dapat dipastikan ancaman ini akan mengancam kelangsungan hidup itu sendiri. Maksudnya yaitu suatu pemahaman bahwa objek studi psikologi pendidikan adalah persoalan tentang efektivitas dan efisiensi pembinaan dorongan psikis. Karsa menjadi perilaku jujur yang dipastikan dapat menjamin kelangsungan hidup baik bagi manusia individual maupun sosial.
Akan tetapi, pembinaan dorongan potensi karsa dalam membentuk perilaku jujur tersebut tidak bisa dilepaskan dari pembinaan potensi psikis, cipta, dan rasa. Selanjutnya yaitu hubungan interdisipliner psikologi dan pendidikan. Terdapat efektivitas dan efisiensi pengelolaan perilaku. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan interdisipliner antara psikologi pendidikan dengan sasaran penyelidikan administrasi pendidikan. Hal itu berarti sistem tata kelola efektif dan efisien administrasi pendidikan perlu dilakukan pada manajemen tata kelola pembinaan potensi cipta dan karsa. Dari hubungan interdisipliner psikologi dan pendidikan dapat dipahami terdapat efektivitas dan efisiensi pengelolaan perilaku. Hal itu dapat diartikan bahwa terdapat hubungan interdisipliner antara psikologi pendidikan dengan saran pendidikan, administrasi pendidikan. Hal itu berarti sistem tata kelola efektif dan efisien administrasi pendidikan perlu diajarkan pada manajemen tata kelola pembinaan potensi cipta dan rasa. Adapun sistem tata kelola psikologis tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan kemampuan mengendalikan potensi psikis karsa untuk selalu berperilaku kreatif dan produktif yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup berkeadilan. Selanjutnya yaitu antropologi. Antropologi dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia. Pada umumnya, antropologi dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari cara hidup manusia yang tercermin dari perilakunya. Di dalam sebutan itu terkandung suatu persepsi bahwa setiap perilaku manusia pasti berlatar belakang keanekaragaman budaya. Secara faktual, manusia eksis dalam wujud individu yang selalu hidup dalam bentuk masyarakat, karena tidak mungkin seorang manusia terlahir atas dirinya sendiri. Setiap individu selalu terlahir dari persenyawaan sosial dan mampu melanjutkan kehidupannya atas kerjasama sosial kemasyarakatannya. Selanjutnya yaitu pendidikan dan antropologi. Pendidikan yaitu sebagai bagian integral dari antropologi, dan sebaliknya antropologi juga sebagai bagian integral dari pendidikan. Jadi antara antropologi dan pendidikan saling terkait di dalam hubungan interdisipliner. Pada titik itulah terakhir bidang studi terlahir bidang studi antropologi pendidikan dan atau pendidikan antropologi. Secara formal keduanya tampak berbeda, tetapi berada di dalam satu substansi. Keduanya saling mempelajari manusia. Di sini ada pertanyaan, yaitu mengapa manusia perlu dimanusiakan? Karena jika tidak dikawal oleh manajemen pendidikan, dipastikan manusia bisa gagal menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu sosiologi. Sosiologi adalah suatu kajian sosial bersifat dinamis dialektis, di mana secara filosofis pada dasarnya keragaman institusi sosial terbentuk dari latar belakang keragaman kepentingan sosial. Secara sosiologis, 3 langkah pola perubahan perilaku sosial. Langkah pertama yaitu perubahan perilaku sosial yang mengakar pada nilai-nilai substansi adat kebudayaan. Misalnya penyelenggaraan pendidikan berbasis pada pembinaan moral yang mengakar pada nilai-nilai adat kebudayaan
yang hidup di dalam suatu masyarakat suku bangsa. Langkah pertama ini mendorong pembentukan sosiologi konversional. Langkah kedua yaitu perubahan perilaku sosial dengan orientasi pada kehidupan modern masa depan. Corak perubahan perilaku sosial ini seperti adat istiadat dan kebudayaan dinilai tidak lagi mampu menjamin pemenuhan berbagai macam tuntutan baru di dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran pembelajaran terarah pada pembinaan potensi intelektual sehingga perubahan perilaku sosial cenderung bersifat logis, agresif, dan kreatif. Kemudian, langkah kedua ini mendorong terbentuknya sosiologi progresivisme. Langkah ketiga yaitu perubahan perilaku sosial dengan orientasi pada upaya pembaruan kehidupan sosial menurut dasar substansi nilai-nilai tradisional adat kebudayaan. Organisasi perubahan perilaku sosial ini mendorong penyelenggaraan pendidikan berbentuk pembinaan daya intelektual berbasis nilai-nilai moral yang mengakar pada tradisi adat kebudayaan. Langkah ketiga ini kemudian membentuk sosiologi rekonstruktivisme. Adapun kesimpulannya yaitu hubungan interdisipliner administrasi pendidikan dengan psikologi, antropologi, dan sosiologi berada pada efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pendidikan. Adapun tujuannya yaitu untuk membina potensi kecerdasan peserta didik menjadi sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku sosial berbasis nilai-nilai psikologi sosial budaya. Tidak ada pemikiran yang jenius tanpa sebuah pemikiran yang gila. Sekian dan terima kasih.